Baik, kita akan memulai bagaimana cara agar efektif dalam presentasi menggunakan Zoom Meeting. Nah, pada buku panduan sudah tersedia. Nah, sekarang kita praktekin bagaimana cara memaksimalkan Zoom Meeting dengan share screen dan anotasi. Oke, kita di sini new meeting terlebih dahulu untuk sekedar contoh ya. Nah, apabila Bapak Ibu sudah mengklik aplikasi Zoom, sebetulnya akan ada pilihan mau sign in lewat apa. Sign in itu artinya masuk ya, masuk lewat akun apa? Akun Google, akun email atau yang sebagainya. Nah, di sini muncul join with computer audio. Nah, ini maksudnya adalah kita menggunakan komputer audio supaya kita bisa mendengar apa yang akan muncul di Zoom meeting ini. Kita klik. Nah, di sini sudah ada suara, sudah muncul ya suara dan videonya. Di sini saya stop video dan saya stop suara dulu. Oke, di sini ketika kita menjadi pembuat room dadakan gitu ya. Di sini ada pilihan security, participant, chat, share screen, record dan reaction. Nah, security ini maksudnya bagaimana cara kita mengantisipasi partisipan. Partisipan ini boleh apa saja, apakah bisa share screen, apakah chat, rename themselves artinya mengubah nama mereka sendiri atau mengunmute atau mematikan mute mereka sendiri. Nah, di sini saya membolehkan partisipan untuk share screen gitu kan, misalnya seperti itu. Nah, di sini saya ingin mengunci lock meeting gitu kan, artinya tidak ada lagi orang yang akan masuk gitu kan, akan masuk ke Zoom meeting kita meskipun bertebaran tuh linknya atau passwordnya. Jadi kalau misalkan sudah lock artinya sudah tidak bisa ada orang lagi yang masuk seperti itu. Nah, di sini untuk partisipan artinya di sini ada berapa banyak orang yang masuk ke dalam Zoom meeting kita, sekaligus kita bisa mengendalikan apa misalnya terlalu chaos. Di sini kita bisa pilih mute all artinya mute semuanya gitu kan. Dan kita bisa unmute beberapa orang nih kalau misalkan ada beberapa orang di sini. Oke, untuk fitur chat sendiri adalah chat kolom chat yang aktif dan share screen. Sekarang kita coba share screen dengan Zoom Meeting. Nah, perbedaannya dengan Google Meet, di Zoom Meeting itu tidak sangat lengkap ya, lebih lengkap dan sangat fleksibel. Nah, dan dia memiliki koneksi yang cukup banyak seperti di iPhone dan iPad ini. Nah, sekarang kita contohin yang memang file yang sudah terbuka saja ya, Bapak Ibu. Nah, di sini saya pilih file KKN saya. Nah, kalau misalnya di Google Meet itu ada keterbatasan ya, yang mana yang hanya bisa memberikan suara itu adalah tab Chrome seperti itu. Nah, kalau di Zoom Meeting ini file manapun itu bisa dibuka suaranya dengan mengklik share computer sound seperti itu. Nah, di sini saya tidak ada suara sama sekali dimanapun PPT saya yang muncul nanti pas saya tidak mengklik. Nah, oke, di sini adalah PPT saya yang muncul di layar apabila partisipan saya hadir. Nah, kemudian di atas ini adalah controlling kalau misalnya men-stop share itu kan berarti kan kita pengen kontrol gitu karena di sini udah ada gitu, jadi nggak usah di stop share dulu baru kita kontrol, baik itu kontrol partisipannya, security-nya dan segala macamnya seperti itu. Nah, baik, ada pause share di sini maksudnya adalah kita menghentikan share-nya. Nah, kalau ini adalah anotasi ya. Nah, anotasi ini sama seperti Google Meet sebelumnya. Anotasi ini adalah coretan atau gambaran atau catatan yang bisa kita lakukan ketika menampilkan share screen seperti itu. Di sini belum muncul ya. Baik, sekarang kita mencoba untuk menganotasinya. Menganotasi ini tinggal diklik yang bagian annotate ya. Kemudian bisa pilih karena annotate itu adalah catatan, bentuknya mau highlight yang mana itu terserah gitu. Jadi bisa misalnya saya pakai draw yang ini ya. Di sini kita akan membahas mengenai literasi. Nah, seperti itu. Nah, kalau mau clear tinggal diklik clear all my drawing. Nah, gitu. Nah, kemudian bisa sambil memilih gitu ya, pilih bagian mananya gitu. Nah, kalau misalnya di Google Meet kemarin itu kan freeze ya, apa namanya, layarnya freeze. Nah, kalau yang ini bisa fleksibel. Nah, fleksibelnya gimana? Nah, misal saya bikin di sini slide yang ini active case. Nah, kemudian saya mau
oh ternyata tidak bisa juga ya, ini nge-freeze juga ternyata. Nah kemudian kalau misalnya kita ingin memberikan kesempatan kepada partisipan untuk menganotasi, nah di sini caranya ialah pada bagian setting sebetulnya sudah di setting terlebih dahulu, peserta sudah bisa menganotasi. Nah kalau misalkan kita nggak pengen peserta itu menganotasi juga, nah kita bisa klik disable annotation for others, nah di more. Nah di sini saya klik yang X dulu. Nah saya coba cek yang lain, ternyata sama ya. Kalau misalkan mau menganotasi, ternyata layar ataupun yang kita presentasikan itu tetap nge-freeze atau tidak berpindah seperti itu, baik di Zoom maupun di Google Meet. Nah oke. Seperti itu untuk yang anotasi. Kemudian kita bisa stop share. Nah di sini kita langsung balik lagi ke layar Google Meet, Zoom meeting seperti itu. Balik lagi ke layar Zoom meeting. Oke, nah untuk yang bagian record ini adalah sebetulnya kalau misalnya Bapak Ibu guru adalah sebagai host atau pembuat room, maka bagian record ini untuk merecord kira-kira mau di Zoom ini akan direcord atau enggak sebagai bukti bahwasanya telah belajar seperti itu. Nanti saya sudah record, saya stop saja. Nanti hasil recordnya akan dikonvert dalam bentuk MP4 ketika meetings berakhir seperti itu. Dan untuk reaction ini adalah stiker ya, macam-macam stiker yang bisa diberikan. Misalnya anak menjawab dengan baik, nah kita bisa kasih apresiasi berbentuk online seperti ini. Nah mungkin itu saja dari laptop maupun PC Anda yang sudah menggunakan Zoom Meetings. Ketika end meeting for all. Nah di sini langsung ada convert meeting pre-recorder dan dia langsung ditaruh di dokumen. Biasanya di dokumen misalnya di dokumen langsung ke dokumen Zoom gitu. Oke. Baik, seperti itu. Nah, untuk yang menunya di sini kalau new meeting berarti instant meeting. Nah, sedangkan yang join ini apabila Anda ingin ikut room yang sudah dibuat seperti itu. Oke, sekarang bagaimana cara membuat room meeting ya. Tadi kan saya sudah menjelaskan dari fungsi-fungsi kedua ini. Nah, sedangkan untuk yang schedule ini adalah menjadwalkan Zoom meeting. Nah, misalnya saya ingin membuat topiknya adalah belajar Zoom meeting, kemudian dilaksanakan pada hari Senin misalnya, dan di sini pukul 7:30 malam waktu Bangkok. Nah, secara default atau secara settingan awal, durasi yang diperbolehkan oleh Zoom meeting itu adalah 40 menit sebetulnya. Nah, 40 menit. Kalau misalkan kita udah lebih dari 2 jam, nah biasanya akan di sini akan tertulis time limit on meeting with 3 or more participant. Jadi kalau misalkan kita ingin Zoom meeting itu lebih dari 30 menit atau 40 menit, kita harus menggunakan Zoom meeting yang premium seperti itu. Kalau basic plan dia hanya 40 menit. Nah, tapi sebetulnya bisa diakali dengan cara kita klik yang recurring meeting. Nah, recurring meeting ini artinya meetingnya akan terus berulang-ulang gitu. Jadi kalau misalnya kita ada kelas dan kelasnya ini misal satu mapel itu kan berulang terus ya, ada yang dia setiap hari Senin, terus satu hari Selasa, terus nah kita tidak usah membuat room terlalu banyak. Nah, dengan cara recurring meeting ini artinya recur atau berulang-ulang seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang recurring meeting saya biasanya menggunakan personal meeting yang tersedia, dan di sini saya langsung ada passcode-nya adalah ini. Dan saya telah mencoba untuk recurring meeting ini ketika saya buat di meeting saya, yaitu di sini rapat yang ini pernah terjadi, maksudnya sudah pernah terjadi ketika itu pada hari Jumat. Nah, ini lebih dari 40 menit
ketika itu recurring meeting, dan ini menggunakan passcode meeting ID yang sama, baik itu yang di sini seperti itu. Jadi passcode-nya itu sama. Nah, maksud dari recurring meeting itu seperti itu. Nah, misalnya tadi saya ketik seperti ini, Jadi saya ketik lagi belajar Zoom meeting. Nah, di sini pada hari Senin tadi ya, kemudian jam 7:30 malam, dan di sini saya taruh durasinya 2 jam pas. Nah, di sini saya recurring meeting. Nah, recurring meeting ini ya tadi saya pakai yang meeting ID yang sama dan passcode yang sama. Ada waiting room, ya ada, itu kan video. Untuk host saya matikan, partisipan saya on, kemudian pakai kalender. Nah, kemudian ini boleh dicentang ataupun tidak, terserah gitu ya, karena ini cuman opsi tambahan itu, enable join before host, apakah memperbolehkan join sebelum host gitu kan, mute participant upon entry gitu kan, apakah akan kita mute partisipannya sebelum entry gitu. Nah, kemudian automatically record meeting on the local computer, jadi mau di record secara otomatis atau enggak di yang penyimpanan di lokal komputer. Di sini saya save karena saya nggak klik semuanya, saya save, dan di sini langsung akan dibawa ke Google Calendar. Nanti akan muncul ya Google Calendar, setting Google Calendar. Nah, setting Google Calendarnya sudah muncul di sini. Oke, saya pakai yang tab kecil aja ya karena terlalu besar. Tadi saya pakai akun Zoom yang ini ya, pakai akun Zoom yang saya izinkan. Nah, di kalender itu muncul Zoom meeting sebetulnya. Nah, ini kan akun yang beda ya, saya pakai akun yang ini sebetulnya, saya X. Nah, muncul nanti tanggal 14. Nah, waduh, sebenarnya salah ya. Tanggal 14 sebetulnya. Kayak tanggal 12 ya. Oke, udah muncul di sini. Nah, meeting ID-nya ini, passwordnya ini gitu, dan akan diingatkan 30 menit sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ingin menggunakan Zoom lebih dari 40 menit, bisa di recurring meeting. Nanti biasanya ketika di recurring meeting itu akan ada beberapa tambahan. Maksudnya tambahan ini akan mendapat hadiah. Kalau kemarin itu saya mendapat hadiah lebih dari 40 menit lebih gitu kan. Berapa jam ya? 3 jam saya pakai, 3 jam atau 2 jam. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, menggunakan Zoom meeting dan memaksimalkan Zoom meeting. Lebih kurang mohon maaf. Selamat mencoba.